Tuhan Yesus sudah memberikan clue kepada setiap manusia ya, bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita, tapi masih dalam bentuk spiritual. Nah, kerajaan Allah itu ketika menjadi kenyataan, maka akan tercipta kehidupan di bumi seperti di dalam surga. Makanya Tuhan bilang, ketika Injil ini diberitakan sampai ke ujung dunia, maka barulah tiba kesudahannya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu bukan berarti Tuhan yang datang ke dunia dengan tubuhnya dan segala macamnya. Itu semua adalah simbolik, simbol. Tapi maksudnya adalah kebangkitan dari kesadaran manusia. Karena kesadaran manusialah yang bisa menciptakan realita kerajaan Allah yang dari awalnya dalam bentuk spiritual menjadi realita kehidupan kita. Oke. Melalui apa? Melalui imajinasi. Makanya Tuhan selalu memberikan perumpamaan ya kepada para muridnya. Untuk apa? Untuk melatih para murid dan juga termasuk kita sekarang. Untuk melatih kita berimajinasi, memvisualisasi, membayangkan sesuatu hal yang kita inginkan. Ya. Jadi ketika kita mau berimajinasi melalui pikiran kita tentunya, dan diperkuat lewat perasaan kita, maka itu akan memadat menjadi realita kehidupan kita. Ya. Karena memang pikiran dan juga perasaan itu adalah energi yang bisa memadat menjadi realita, tergantung kemana kita fokuskan pikiran dan juga perasaan kita. Nah, kalau mayoritas masyarakat di muka bumi ini mulai mengimajinasikan kerajaan Allah itu seperti apa, yaitu tentang kebahagiaan, tentang kedamaian, tentang ketenangan, tentang kebaikan, semua yang baik pokoknya. Kita mulai mengimajinasikan itu, memvisualisasikan itu seolah-olah itu sudah nyata dalam kehidupan kita. Maka game mereka selesai. Tapi tentunya para penguasa di luar sana, para elit di luar sana tidak mau itu terjadi. Makanya mereka mulai mencoba untuk mempengaruhi kita dengan apa? Dengan media-media yang mereka beritakan tentang banyak hal, tentang doktrin dan segala macamnya gitu kan. Mereka buat skenario tentang perang, skenario tentang COVID gitu kan, tentang penyakit, tentang berita ekonomi, tentang intinya semua hal tentang hal-hal buruk gitu. Intinya menakutkan kita. Sehingga apa? Sehingga kita mulai mengimajinasikan secara tidak langsung hal-hal yang terkait dengan ketakutan. Akhirnya masyarakatnya takut. Nah, ketika kita takut berimajinasi tentang hal-hal yang akan terjadi ya, kan dari rasa takut itu, maka itu akan terjadi, tercipta menjadi realita kita. Ya. Untuk apa ya? Untuk mempengaruhi kita supaya kita tidak fokus mengimajinasikan hal-hal yang baik tentang kerajaan Allah. Itu yang mereka mau dan itu yang mereka lakukan sekarang. Makanya mereka buat sekolah, buat kita untuk kerja, menciptakan ilusi tentang uang, uang itu berharga, uang itu penting. Tujuannya untuk apa? Untuk mengalihkan fokus kita ya, dari yang mengimajinasikan tentang kebaikan kerajaan Allah, lalu mulai memfokuskan untuk berimajinasi tentang uang, tentang ketakutan, tentang kekhawatiran, tentang kecemasan akan masa depan karena berita-berita yang mereka buat gitu. Karena skenario yang mereka buat tentang perang lah, penyakit, apa segala macam itu. Itu semua adalah cara untuk mengelabui kita. Ya. Untuk mengaburkan pandangan kita terhadap kerajaan Allah itu. Nah tapi suatu hal yang buat kita dihiburkan gitu ya. Bahwa kebenaran itu akan selalu menang pada akhirnya. Makanya Tuhan bilang ketika Injil ini diberitakan di seluruh penjuru dunia, maka barulah tiba kepada kesudahannya. Maksudnya apa? Ketika manusia akhirnya mulai sadar, bangkit dari kesadarannya, game mereka selesai. Karena mereka mereka itu parasit sebenarnya. Karena mereka mengandalkan kita untuk menciptakan realita yang mereka mau. Ya. So, mulai dari sekarang teman-teman, mulailah mengimajinasikan hal-hal tentang kebaikan dari kerajaan Allah itu. Sehingga kehidupan di bumi ini seperti di dalam surga. Karena kita secara sama-sama satu dunia mengimajinasikan kerajaan Allah untuk eksis di muka bumi ini. Oke, jadi jangan pernah kedistraksi oleh berita-berita mereka tentang perang, skenario mereka tentang perang, tentang penyakit, tentang banyak hal ya untuk menakutkan kita. Jadi jangan pernah hidup dalam rasa takut. Makanya Injil menyebutkan jangan takut itu beberapa puluh kali dalam Alkitab. Untuk apa? Karena intinya adalah ketakutan. Kalau kita takut, berarti kita mengimajinasikan hal-hal buruk sehingga itu akan terjadi ya. Tapi kalau kita mengimajinasikan hal-hal yang baik karena kita tahu bahwa kita adalah makhluk spiritual dan kerajaan Allah sudah ada dalam diri kita, maka sebagaimanapun
berita yang mereka sebarkan, skenario yang mereka mainkan, itu tidak akan membuat kita takut. Kita tetap fokus kepada imajinasi kita untuk menciptakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Oke, kamu tetap bekerja, kamu tetap cari uang gitu, kamu tetap sekolah gitu. Tapi fokus kamu bukan ke hal-hal itu, tapi kamu tetap fokus kepada imajinasi tentang kerajaan Allah itu ya. Jadi ketika semua kita sudah paham tentang hal ini, maka kehidupan di dalam bumi itu seperti dalam surga, bukan lagi suatu hal yang tidak mungkin. Itu mungkin karena manusia adalah pencipta dari realita hidupnya sendiri.